Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya mau menjelaskan tentang teknik pengumpulan data sebelum kita masuk ke pengenalan SPSS atau program SPSS ya. Jadi kalian sudah membuat draft angket, kemudian sudah belajar bagaimana membuat angket online kalau memang mau menyebarkan angket lewat online. Kita tunggu sampai seminggu, 2 minggu sampai responden mengisi angket kita. Nah, setelah responden mengisi angket kita, maka data itu akan terkumpul. Ingat ya, skala yang kita gunakan dalam pernyataan itu atau untuk jawaban yang responden akan isi menggunakan skalanya ordinal atau Likert, di mana ordinal itu berupa pernyataan, kalimatnya, dan jawabannya harus berupa sesuatu hal yang menyetujui, benar atau salah, dan sebagainya seperti itu. Dan pernyataan yang diisi oleh si responden berupa persetujuannya atau tidak setujunya tersebut itu harus nanti dikonversi dengan angka, yaitu dengan skala, tingkatan skalanya yaitu terserah 5, 4, 3, 2, 1 atau 4, 3, 2, 1. Bahkan sebenarnya secara teori Anda mau pakai range-nya sampai 1 sampai 10 juga boleh kalau sanggup. Oke, jadi mau diapakan data yang telah terkumpul? Ya sebenarnya mau nggak mau ya harus diolah gitu ya, untuk dapat menjawab tujuan dari penelitian Anda. Ingat, tujuan penelitian Anda itu ada di bab 1 setelah perumusan masalah. Pengumpulan data yang didapat dari responden yang telah mengisi angket atau kuesioner Anda bisa dalam bentuk kertas atau Excel. Kalau dalam bentuk kertas itu logikanya adalah Anda memberikan angket secara tatap muka. Langsung diberikan kertasnya kepada responden mengisi, dan nanti Anda harus menginput. Nah, itu kelemahannya dari angket offline ya. Kalau angket online, itu nanti data yang setelah diisi oleh responden melalui link yang udah kita buat di video yang sebelumnya sudah dijelaskan, itu nanti akan otomatis masuk ke dalam program Google Form dan kita bisa convert ke Excel. Di Excel nanti diinput ke program SPSS itu tinggal copy paste. Jadi tidak seperti angket offline kita harus masukin satu-satu per jawaban per kertas. Oke, gunanya online, angket online yang memudahkan kita bekerja, tinggal copy paste saja. Oke ya. Ada 4 tahapan dalam pengolahan data yang harus dilalui, yaitu yang pertama editing. Saya sudah jelaskan di video tutorial cara membuat angket online. Cek lagi semua pernyataan benar apa tidak sebelum disubmit ke responden. Setelah diisi oleh responden, cek lagi apakah semua pernyataan sudah terisi jawabannya. Maksudnya gini, kalau Anda bikin 10 pernyataan, ternyata ada responden yang hanya mengisi 8 dari 10. 2-nya lagi kosong, nggak diisi. Nah, itu gimana? Nah, di pengolahan data, itu nanti di SPSS ada caranya. Kok tidak bisa di-entry data dengan kosong atau blank. Itu harus diisi dengan angka misalnya 0. Ya, otomatis itu sebenarnya reject. Tapi untuk membalancekan jumlah responden Anda yang mengisi dan nanti entry datanya sama, itu tetap harus diisi yang kosong juga. Oke, gitu ya. Kemudian harus jelas ya jawaban pernyataan apakah tulisannya cukup jelas terbaca. Nah, kadang-kadang ada nih responden yang mengisi, misalnya harus mengisi 4 ya, 4 skalanya, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tapi nggak tahu kenapa di kalimat yang tertentu mereka ngisinya 2 kolom, sangat setuju dan setuju. Nah, kalau udah kayak gitu udah reject. Masih mending dia nggak jawab, kosong. Itu kita bisa entry data dengan angka 0, walaupun hasilnya juga pasti
itu kosong, tapi kita bisa membalancekan jumlah dari responden yang ngisi. Tapi kalau dia mengisinya double, ada 2 yang dicentrang, itu sama sekali udah reject pasti. Gitu ya. Relevan jawaban yang tertulis apakah relevan dengan pernyataan ini khusus untuk pengisian jawaban yang bukan multiple choice. Ya, misalnya diminta untuk memberikan saran atau memberikan jawaban pernyataan, biasanya untuk metodologi atau metode penelitian kualitatif atau deskriptif tanpa korelasional atau asosiasi atau survei ya. Konsisten, apakah antara beberapa pernyataan yang berkaitan isi jawabannya itu konsisten. Nah, ini sebenarnya berasal dari pada saat kita membuat draft pernyataan. Masih draft ya, draft kalimat. Konsisten apa tidak? Maksudnya kalau kita bikin pernyataannya positif, ya positif terus. Tapi kalau kita membuat pernyataannya dari awal negatif, ya negatif terus. Jangan ada yang negatif terus positif dan sebagainya. Itu nggak konsisten namanya. Tapi secara umum orang pasti membuat kalimat itu positif. Kalau angket itu kadang-kadang bisa menjebak si responden menjawab, akhirnya merugikan kita dalam hal mengolah data atau menganalisa datanya tersebut. Mengcoding, tadi saya bilang, ini contohnya adalah data responden. Misalnya Anda memilih data untuk pekerjaan. Pilihannya adalah pegawai negeri, wira swasta, pegawai swasta, pensiunan. Nah, di contoh video sebelumnya, data responden yang diangket itu kan diberikan kotak ya, atau space untuk atau media atau kolom untuk si responden bisa menconteng atau mengcross untuk memilih status pekerjaan mereka. Nah, nanti masuk ke SPSS itu harus di-coding, semuanya harus berupa angka. Kita nggak bisa ngetik pegawai negeri, kita nggak bisa ngetik wira swasta apabila pilihan dari responden itu. Harus kita codingkan, misalnya pegawai negeri yang urutan pertama kita kasih 1, 2, dan seterusnya. Terus misalnya ada pilihan kelamin, pria, wanita, itu dipilih prianya codingnya 1, wanitanya 2, dan seterusnya. Nah, udah sampai dikodingkan, itu kita sendiri ya, nyatet codingnya kita sendiri yang tahu, masuk ke langkah processing ya. Sudah melewati coding itu ya, prosesnya itu nanti kita caranya adalah mengentry data. Nanti ada video daringnya juga ya, caranya mengentry data ke SPSS itu bagaimana. Cleaning, pembersihan data. Dari awal mungkin saya harus informasikan kalau kita sudah membuka laman dari si SPSS yang nanti akan diisi data coding hasil dari jawaban responden, itu tidak boleh kosong. Tadi kalau jawabannya nggak diisi, ya nggak boleh dikosongin, harus kita ganti dengan coding, ya 0. Itu maksudnya ya, maksudnya cleaning seperti itu. Oke, pengenalan SPSS ya. SPSS merupakan program untuk olah data statistik. Ya, bisa untuk keperluan riset pasar, penelitian, apapun ya. Oke, ini sejarahnya dilewatkan saja. Seperti ini contohnya, saya mau memberikan contoh langsung kebetulan saya sudah install di sini SPSS saya versinya 20. Diingat ya, pada saat mengakses atau mendownload SPSS versinya tuh banyak banget, dari belasan sampai 27 kalau nggak sekarang versinya yang terbaru. Sebenarnya isinya sama aja, cuma kenapa saya pakai versi 20, karena mungkin yang kompatibel dengan kapasitas yang dipunyai oleh laptop saya. Kalau saya waktu itu install SPSS itu tidak sendiri, karena sekarang ada yang bisa gratis, tapi saya tidak mengerti. Saya beli ini dulu dan sama tokonya minta di install sampai saya tes dulu sampai benar-benar berfungsi gitu ya. Karena kalau misalnya versinya berbeda, itu akan nanti suka ngadat di tengah-tengah. Yang paling naasnya adalah menyedihkan pada saat kita sudah masukkan data entry berupa angka 100 responden misalnya, ternyata diolah nggak bisa, ngehang karena dia terlalu berat, yaitu karena tidak sesuai kompatibelnya dengan kemampuan laptopnya kita masing-masing. Nah, ini sudah dibuka ya seperti ini. Kalau kita
klik 2 kali tadi. Nah, lamannya SPSS kayak gini. Langsung aja ya saya kasih tahu. Ini ada 2 laman, yaitu data view sama variable view. Nah, data view itu adalah isinya variabel. Nah, var itu adalah variabel yang nanti harus diisi semuanya. Ini tadi saya bilang harus diisi dengan hasil coding. Misalnya jawabannya perempuan untuk jenis kelamin, ya codingnya di sini harus diisi 2 gitu. Tidak bisa kita isi perempuan misalnya. Nggak bisa kan? Nah, harus 2, harus angka 2. Itu adalah yang ngoding kita sendiri gitu ya. Oke, terus variable view itu adalah nanti diisi dengan ini name-nya apa. Yang pertama misalnya jenis kelamin. Nah, ini nggak boleh ada spasi ya. Kemudian type-nya dilewatin, desimal supaya nggak pusing, itu dinolin. Label itu adalah judul dari pernyataannya Anda, nanti disingkat. Nah, value itu adalah skala ordinalnya yang akan kita pakai. Misalnya kamu isi pakai tingkatan 4, ya ini sangat setuju. Di add, yang 3-nya setuju, dan seterusnya sampai ke tidak setuju, sangat tidak setuju. Add 1 sangat setuju. Oke, jangan khawatir, ini tidak perlu diketik satu-satu, tinggal copy sampai di mana berakhirnya si pernyataan yang diperlukan dipakai kalimat sangat setuju dan tidak setuju itu. Nah, kalau jenis kelamin tadi salah ya, harusnya diisinya misalnya 1. Oke, ini bisa di remove semuanya. Begini cara nge-remove-nya. 1 terus adalah laki-laki misalnya. Add 2 itu baru perempuan. Add. Nah ini biasanya punya pernyataan nanti di sini, kalimat pernyataannya. Inilah ya kira-kira gambaran laman SPSS yang hanya kita isi adalah di variable view-nya adalah nama, kemudian desimal, label itu adalah judul pernyataan sama value. Yang lain biarkan seperti ini. Dan di data view itu harus kita input atau data entry dari seluruh jawaban responden yang telah mengisi angket kita. Nah, tadi saya bilang kalau kita pakai Google Form atau angket online itu sudah jawaban karyawan sudah masuk otomatis ke Google Form-nya dalam bentuk yang bisa kita convert dalam bentuk Excel. Nah, dari Excel itu tinggal kita drag, tinggal kita pindahin ke sini, copy paste. Tuh kan, ada kopinya di sana, pastenya di sini. Nggak perlu diketik satu-satu atau di data entry satu-satu. Resikonya adalah kalau kita bikin angket offline, per lembarnya kita harus sabar nginput satu-satu. Nah, itu pilihan ya, mau yang bagaimana. Saya udah jelaskan di description video daring saya pada saat video tutorial membuat angket online. Itu sudah saya jelaskan, tolong dibaca untuk mengawali pada saat nanti Anda masuk ke dalam praktek pengolahan data. Ini ya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tutorial pada saat pengolahan data dengan SPSS. Langsung langsung kalau sudah ada datanya. Begitu ya. Ini kan hanya simulasi. Tadi saya langsung memperlihatkan laman SPSS langsung dari ininya. Programnya langsung. Ya, kira-kira seperti itu. Saya lewatkan saja sampai selesai. Nanti kita lanjutkan ke video daring yang lebih spesifik lagi untuk pengolahan datanya yang lebih lanjut. Oke ya. Terima kasih. Semoga ini video awal ini untuk perkenalan SPSS bisa memberikan gambaran kepada Anda, oh kayak gini tuh lamannya SPSS ya. Nanti tekniknya, cara entry datanya lebih spesifik akan saya teruskan dalam video yang berikutnya beserta data dari angket contohnya dari saya yang sudah terisi. Nah, Anda nanti sudah saya berikan tugas untuk membuat angket
Kemudian sudah saya cek angketnya, Anda